Sambutan dari Bapak Panewu, langsung pemberi materi. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan kalau dulu ya. Kalau sekarang Kepala Dinas Undo Kebudayaan ya, Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Bulan, Ibu Sekretaris Dinas, Ibu dan Bapak dari tim ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, terlebih pada Bapak dan Ibu yang mewakili dari pemerintah kelurahan yang ada di Kabupaten Ponjong dari 11 kelurahan, dan juga tidak lupa pada Bapak Ibu pengelola yang selama ini yang panjenengan kelola bisa dikategorikan sebagai warisan cagar budaya yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bertemukan di rumah makan Ibu Desa dalam rangka kita melaksanakan kegiatan sosialisasi penetapan cagar budaya di Gunung Kidul, khususnya untuk wilayah Kapanewon Ponjong. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan selamat, dan kita tentunya selalu mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa SWT senantiasa dinaringan sehat dan sehat. Baik, kegiatan hari ini tentu kita menindaklanjuti pertemuan beberapa waktu yang lalu di Dinas Lembaga Budaya Kabupaten, dan juga surat yang kami terima dari dinas terkait dengan kegiatan sosialisasi penetapan cagar budaya khususnya yang ada di Kabupaten Ponjong. Ini penting karena saya yakin kami sendiri beserta barangkali Punggowo Kapanewon, kalau kita bicara kaitannya dengan cagar budaya, itu ya isi remang-remang. Ini Mas Agus ini, SD siji Ponjong kok jadi cagar budaya kita yang ngopo tau kan? Nah, itu nanti barangkali secara detail akan disampaikan, utamanya dari dinas dan juga tenaga ahli. Karena apa? Kita percaya bahwa berkaitan dengan cagar budaya ini betulnya dari pemerintah secara nasional sudah mengeluarkan kebijakan, di mana saya yakin kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang nanti juga akan disampaikan ke Kepala Dinas terkait dengan apa sebetulnya cagar budaya itu apa namanya, baik itu dari sisi pengertian maupun dari sisi konsep yang tertuang di dalam undang-undang. Karena saya yakin khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta sudah dikeluarkan peraturan daerahnya nomor 6 tahun 2012 kalau nggak salah itu, kemudian juga dikeluarkan peraturan gubernur terkait dengan bagaimana pengelolaan kaitannya dengan cagar budaya yang ada. Baik Bapak yang saya hormati, terlebih pada Ibu Ketua Tim terkait dengan sosialisasi penetapan cagar budaya yang ada di Kabupaten Ponjong, sekali lagi matur nuwun atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan hari ini
masyarakat kita yang ada di Kabupaten Monjong, utamanya Pak yang ada di Pamongkalurahan maupun juga pengelola akan tahu persis kaitannya dengan arah kebijakan apa yang memang dilakukan. Bu pilih ngaten mawon Bu Ketua Tim beberapa yang kami sampaikan sekali lagi sebelum rawuh. Oke, terima kasih. Ngaten kemawon ada kekurangan kesalahan kami matur. Kami mohon maaf dan kedepannya dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dalipun Pak Panewu ingkang kawula hormati kaliyan jajaranipun kang sepindah nametaken Pak Kadin karena Pak Kadin sakmenika mbikak ugi wonten ing Semanu. Nuwun dawuh kula kagem sosialisasi penangkapan cagar budaya ing dinten menika. Terus wonten Dinas Kebudayaan menika kegiatan wonten ing bidang-bidang menika dananipun namung saking dana IS, mboten wonten saking APBD. Segala dana yang ada di kegiatan bidang-bidang dinas kebudayaan asalipun saking dana IS. Nah, mulai tahun 2021 pun keparengaken OPD ngaten ngajukaken dana keistimewaan wonten ing TAPD. Nah, salah setunggalipun monggo ingkang panjenengan kersakaken magepoki kalian cagar budaya enggal-enggal pun suwunaken ngaten nggih. Nah, ingkang pun ngendikaken Pak Kapanewon wau bilih Dinas Kebudayaan menika kados kerentek panjenengan sami Pak supados saling berpartisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Nggih. Bilih partisipasi menika wonten macam-macam nggih. Partisipasi menika saged berupa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehidupan dan lingkungan. Terus Dinas Kebudayaan menika salah satu galing pilar keistimewaan wonten ing kebudayaan wonten ing dana keistimewaan. Terus kagem pelestarian menika intinipun kados ingkang pun ngendikaken Pak Panewu wau. Nggih menika melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Kemudian untuk kriteria cagar budaya itu seperti apa? Salah satunya sampun pengendikaken Pak Panewu. Setunggal bilih cagar budaya menika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 satu harus berusia 50 tahun atau lebih. Nami ingkang pun ngendikaken Pak Panewu wau sampun yuswa 50 tahun nggih. Langkung. Kaping kalih mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun. Kemudian yang ketiga memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan kebudayaan. Yang terakhir memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Ngaten nggih. Salajengipun menapa peran masyarakat panjenengan? Tugas dan peran masyarakat satu, setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya paling lama 30 hari sejak diketahui cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai rusak, hilang atau musnah wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang. Lajeng hak masyarakat menapa? Hak masyarakat setiap orang yang memiliki cagar budaya dan situs yang telah memenuhi kebutuhan masyarakat tadi memperhatikan fungsi sosialnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah melaporkan maka setiap orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya di pasal 22 memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya
melindungi cagar budaya. Selanjutnya nanti apabila temuan dimaksud tidak langka jenis, tidak unik rancangan dan jumlahnya telah memenuhi dapat dimiliki oleh penemu. Ibu Nawi ngaten betul kalau langsung ngaten. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan salah satu tim ahli cagar budaya yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY untuk bekerja di Bunda Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Kemudian yang namanya warisan budaya adalah warisan budaya, benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur yang sudah ada di sini. Mungkin untuk meningkat waktu nanti kita banyak diskusi saja ya Pak. Yang sudah ditetapkan menjadi daftar warisan budaya daerah. Kemudian cagar budaya itu hampir sama dengan warisan budaya, cuma harus melalui proses penetapan. Jadi kalau belum ditetapkan sebagai cagar budaya, maka warisan budaya itu tidak akan disebut sebagai cagar budaya. Nah, seperti sudah diaturkan oleh Ibu Wulan tadi bahwa kriteria cagar budaya itu ada berusia 50 tahun, kemudian punya gaya, mewakili gaya paling singkat 50 tahun, kemudian memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama serta kebudayaan. Kalau memiliki nilai budaya bagi pengetahuan, kepribadian bangsa itu biasanya untuk penetapan peringkat nasional. Jadi kalau di masih daerah itu tidak ditetapkan harus memiliki nilai budaya bagi penguatan kebudayaan bangsa. Yang penting sudah berusia 50 tahun, mempunyai mewakili gaya paling singkat 50 tahun, kemudian memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. Adapun pembagian benda cagar budaya ada 5, yaitu benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Tim TACB yang dari 2016 sampai sekarang itu untuk Kecamatan Ponjong sudah menetapkan sekitar 18. Antaranya Al-Quran tadi, kemudian SD Ponjong, rumah Joglo Peniung, rumah tradisional Suwardi, satu set peralatan minuman itu peninggalan Sudirman yang tersimpan di Museum Beteng Bredeber. Kemudian saya lanjutkan untuk struktur cagar budaya. Itu merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Sedangkan situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Nah, ini contoh situs Sawaliman ada di Karangmojo, kemudian situs Goa Blaholo Rongkok ini sudah ditetapkan sebagai nasional, sudah diusulkan ke nasional, jadi ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Kemudian kawasan cagar budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memperlihatkan diri tata ruang yang khas. Kemudian pembagian cagar budaya itu ada prasejarah, klasik, Islam, kolonial, dan kemerdekaan.
untuk di Gunung Kidul sendiri, prasejarah itu banyak ditemukan menhir, kubur batu yang ada di Pulutan Wonosari, kemudian di Bleberan, dan juga di Bejiharjo Karangmojo. Kemudian untuk tinggalan klasik itu ada Candi Pelembutan di Prayen, Aca Parwati sekarang disimpan di Kulon Centalu yang ada di Kalurang. Jadi mungkin kami mengusahakan untuk kalau tidak bisa diminta ke Gunung Kidul, mungkin bisa dibuatkan duplikatnya untuk dibawa ke Gunung Kidul. Ini grafik cagar budaya yang sudah diteliti sampai dengan September 2020. Nah, mengapa cagar budaya itu perlu dilestarikan? Yaitu karena sifatnya yang terbatas, kemudian tidak bisa tergantikan, kemudian langka, unik, kemudian seringkali ditemukan dalam keadaan rapuh atau rusak, dan karena sifat cagar budaya dilestarikan dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, kemudian pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat seperti sudah diaturkan Ibu Wulan dan Pak Neu tadi. Ini Gunung Kidul menjadi awal perkembangan budaya di DIY. Hal ini ditandai dengan adanya temuan arkeologis situs dan benda masa prasejarah yang tidak terdapat di kabupaten atau di kota lain di DIY. Nah, seperti Gua Rompok tadi, kemudian Sokoliman dan situs Gundang Lawis yang ada kubur batunya. Kemudian arca Hindu-Buddha di Gunung Kidul terbuat dari batu kars. Jadi batu putih, tidak batu kali yang seperti yang ada di Candi Borobudur. Kemudian ada makam Ki Ageng Giring di daerah lain atau Kalian ya, gitu. Okay. Meskipun itu sudah tidak asli, tapi itu diakui lah oleh masyarakat bahwa itu memang tinggalan leluhur dari Mataram. Kemudian untuk di Gunung Kidul juga ada situs stasiun radio Auri yang berhasil menyiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret yang berada di Pelayan. Nah, ini juga bangunan rumah stasiun itu masih asli, limasan seperti ini, dan ini monumennya yang dulu untuk rumahnya dulu di sini, rumahnya dulu di monumen itu, kemudian monumen didirikan, rumahnya geser. Kemudian di Gunung Kidul juga banyak memiliki rumah tradisional joglo limasan yang kini sulit dijumpai di daerah lain. Kemudian itu tadi yang saya sebutkan, pawukon tadi, sangatan itu ada dijumpai di Bejiharjo ya Mas. Jadi mungkin saya aturkan bahwa tim ahli cagar budaya itu dibantu oleh Mas Ari, ini Mas Ari dan Mbak Bin, seorang arkeolog yang jadi kerja kita itu mereka berdua setelah mendapatkan laporan, mereka mengkaji ke lokasi untuk melihat, kemudian mencari narasumber. Nah, setelah itu baru kita diskusikan, kita kaji bersama dengan tim bisa masuk atau tidak. Jadi baru nanti kita aturkan ke dinas untuk membawa ke atas untuk ditetapkan oleh Bupati. Jadi mungkin sebagai penutup bahwa benda-benda cagar budaya di Gunung Kidul secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya dimanakan sesuai peringkatnya. Pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Cagar budaya dan warisan budaya adalah milik kita. Kalau bukan kita sendiri yang memelihara, maka warisan tersebut akan punah. Kalau sudah punah, kita akan belajar dari mana. Pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan pembangunan karakter bangsa seperti pendidikan dan pariwisata budaya, termasuk diantaranya adalah generasi muda. Jadi mungkin adanya cagar budaya itu dengan
sesuai dengan misi dari Bupati Gunung Kidul seperti yang sudah diaturkan oleh Ibu Wulan tadi, bahwa ingin menjadikan Gunung Kidul menjadi tujuan wisata yang berbudaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita diskusi saja, saling mengisi. Mungkin saya juga, namanya tim ahli juga bukan ahli, kami juga masih belajar bersama. Dan mungkin seperti tadi data dari Pak Peneru tadi, bahwa itu data bisa disampaikan ke dinas. Nah, nanti baru kita nanti akan paling tidak memilih mana yang, memprioritaskan mana yang harus perlu didahulukan untuk ditetapkan. Mungkin ini suka keburu rapuh atau bagaimana, nanti baru akan kita kaji. Nanti kedua narasumber ini akan datang ke lokasi, setelah itu baru kita diskusikan untuk kita kaji bersama. Mungkin demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.